Bumi adalah tempat bernaung manusia selama ini dan merupakan sebuah bola air. Asal tahu saja, 71% wilayah permukaan bumi itu diselimuti oleh air, tidak termasuk gunung es kutub utara selatan. Jika digabung, maka area bumi menguasai lebih dari 80% air. Dengan area lautan yang begitu luas, tentu banyak peristiwa aneh yang terjadi di lautan. Hari ini Mata Ketiga akan membahas sejenak tentang lubang air aneh di Laut Mediterania. Lubang air ini telah ada selama berabad-abad. Setelah meneliti gua tanpa dasar ini, para ilmuwan menyimpulkan bahwa gua tanpa dasar ini menelan lebih dari 30.000 ton air laut setiap hari. Benar-benar sebuah lubang aneh yang mengerikan. Lalu di mana sumber lubang tanpa dasar ini? Dan kemana perginya air laut yang ditelan itu? Untuk mencari tahu misteri ini, para ilmuwan mencoba salah satu solusinya, yaitu menuangkan suatu zat pewarna gelap yang stabil ke dalam lubang, kemudian mencari warna ini di laut terdekat. Tapi sayangnya tidak ditemukan jejak dari zat pewarna gelap itu di sekitarnya. Percobaan kali ini gagal, tetapi justru semakin membangkitkan semangat para ilmuwan. Mereka mencoba percobaan kedua. Kali ini para ilmuwan menuangkan semacam partikel plastik gelap ke dalam lubang tak berdasar. Partikel plastik seberat 130 kg yang dituangkan ke dalam lubang aneh itu pun lenyap seketika. Kemudian para ilmuwan mengamati perairan sekitar, mencoba mencari partikel plastik gelap itu, tetapi sayangnya tidak ditemukan juga, dan percobaan kali ini gagal lagi. Setelah beberapa kali percobaan, para ilmuwan menyimpulkan bahwa air laut yang ditelan oleh lubang tak berdasar itu tidak kembali ke laut, tapi besar kemungkinan mengalir ke bawah tanah. Terkait eksis tidaknya dunia bawah tanah itu selalu menjadi topik kontroversial dalam komunitas ilmiah. Meskipun manusia sudah mulai menjelajahi alam semesta, tapi hanya seujung kuku yang diketahui manusia tentang kondisi sebenarnya dari dalam perut bumi. Hingga detik ini, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia belum mampu menjelajahi seisi perut bumi. Ada yang berpendapat bahwa ruang internal bumi itu berongga, tidak bersifat padat, akan tetapi ada dunia bawah tanah dan terdapat lautan di bawah sana. Bahkan ada suatu peradaban maju yang tidak kita ketahui. Air laut yang ditelan oleh lubang tak berdasar di Mediterania ini mungkin telah mengalir ke lautan dunia bawah tanah. Namun demikian, terdapat pandangan yang berbeda tentang teori peradaban dunia bawah tanah. Pada zaman kuno tidak ada makhluk darat. Makhluk darat itu sebenarnya berevolusi dari makhluk laut. Ada yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia lahir di laut pada zaman kuno. Kemudian dalam evolusi yang terputus, beberapa makhluk cerdas keluar dari lautan dan menetap di darat. Setelah evolusi bertahun-tahun, perlahan-lahan terbentuklah manusia. Sementara itu makhluk cerdas yang tinggal di laut juga berevolusi menjadi manusia laut dan membentuk peradaban bawah tanah. Ada yang pernah melihat beberapa kapal misterius atau kapal hantu UFO di laut. Bisa jadi itu adalah produk teknologi makhluk dari bawah tanah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teknologi peradaban bawah tanah itu jauh lebih maju daripada teknologi manusia dalam beberapa aspek. Hingga detik ini, tidak ada yang tahu secara pasti apakah dunia bawah tanah atau peradaban bawah tanah itu eksis atau tidak. Jika memang ada dunia bawah tanah, maka itu merupakan penemuan besar bagi umat manusia dan mungkin dapat menjalin hubungan diplomatik dengan peradaban bawah tanah dan mendorong perkembangan pesat pada peradaban di bumi. Selain itu juga ada dugaan terkait peradaban dunia bawah tanah, yaitu tempat tinggal peradaban prasejarah. Menurut penelitian ilmuwan, bahwa sejak kelahiran bumi 4,6 miliar tahun silam, tidak hanya ada satu peradaban manusia, tetapi sebelum munculnya manusia sudah ada peradaban prasejarah dengan tingkat teknologi yang jauh lebih maju daripada kita manusia sekarang. Belakangan lingkungan alam di permukaan bumi tiba-tiba berubah drastis. Permukaan bumi tidak lagi cocok dengan kehidupan manusia, sehingga peradaban prasejarah memutuskan untuk pindah ke dunia bawah tanah. Peradaban prasejarah menggunakan teknologi canggih mereka membuka saluran dunia bawah tanah, kemudian segenap rasnya pindah ke bawah tanah dan menutup saluran. Sejak itu peradaban prasejarah hidup di dunia bawah tanah secara turun-temurun dan terus berkembang.
Mungkin teknologi peradaban prasejarah di dunia bawah tanah itu sudah sangat maju, sementara UFO yang kadang kita saksikan itu mungkin merupakan pesawat peradaban prasejarah dari dunia bawah tanah. Peradaban misterius UFO yang tersembunyi di dasar laut jauh lebih misterius dari UFO dan lebih sulit menemukan jejaknya. Yakin teman-teman tidak asing lagi ketika berbicara tentang UFO. UFO mengacu pada benda terbang tak dikenal dan benda terbang di darat. Tetapi ketika berbicara tentang USO, Unidentified Submerged Object, atau objek bawah air tak dikenal, mungkin tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. USO mengacu pada objek atau benda terbang tak dikenal di laut. UFO pernah sering terlihat di seluruh dunia. Beberapa di antaranya tertangkap kamera foto dan bahkan video yang tampak jelas. Tetapi hanya segelintir orang yang pernah melihat USO, apalagi foto yang jelas. Terkait penampakan USO pernah ditemukan semasa Kekaisaran Alexander. Kemudian beberapa pelaut amatir yang sering melaut dan berlayar juga pernah melihat penampakan USO di laut. USO itu muncul kembali semasa Perang Dunia II. Saat itu Amerika Serikat bahkan melakukan pelacakan selama 4 hari berturut-turut, tetapi nihil, bahkan tidak tahu persis seperti apa wujud USO itu. Mereka yang pernah melihat USO memiliki gambaran umum seperti ini. USO bisa terbang di udara atau menyelam ke dasar laut, tidak ada suara selama penerbangan, dan objeknya sangat besar, umumnya lebih besar dari UFO yang pernah terlihat di darat. Konon katanya, USO diproduksi secara rahasia oleh suatu negara, tetapi jika dicermati sepertinya mustahil. Bahkan Amerika Serikat yang paling maju di dunia saat ini juga tidak mungkin membuat objek seperti itu. Untuk mencapai teknologi pada suatu objek yang bisa menyelam ke dasar laut tanpa suara itu, juga diperkirakan belum tentu bisa terwujud meski teknologi berkembang sampai 100 tahun lagi. Terkait apa sebenarnya USO itu, jika dipikir-pikir, tidak ada yang aneh rasanya jika ada USO di bumi. Asal tahu saja, sekitar 71% dari bumi adalah lautan, dan lautan jauh lebih luas daripada daratan. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya makhluk cerdas di lautan. Di daratan bumi saja sudah ada manusia cerdas seperti itu. Lantas memangnya mustahil ada makhluk cerdas lain di wilayah laut yang begitu luas itu? Mungkin makhluk cerdas di lautan tidak serumit yang kita kira. Bisa jadi mereka mungkin merupakan cabang lain dari evolusi manusia paling awal di bumi. Mungkin pada zaman kuno, ketika manusia pertama kali berevolusi, ada 2 cabang. Satu cabang percaya bahwa di lautan yang maha luas itu jauh lebih sangat cocok untuk perkembangan manusia. Jadi bagian cabang ini pun menetap di lautan. Sementara bagian dari cabang lainnya menetap di darat dan secara bertahap berkembang menjadi peradaban kita saat ini. Jika demikian halnya, maka pasti ada peradaban maju di dasar laut, dan teknologi mereka jelas jauh lebih maju dari manusia di darat. Kalau tidak, bagaimana bisa bertahan hidup di dasar laut? Untuk beradaptasi dengan lingkungan hidup bawah laut, makhluk cerdas di dasar laut telah mengalami evolusi adaptif. Mereka dapat hidup dengan bebas di lingkungan laut dalam yang bertekanan tinggi, dan peradaban mereka pasti sangat maju. Karena mereka menempati 70% dari lautan, maka mereka jelas juga ingin menjelajahi daratan, sehingga mereka juga terkadang akan muncul dari laut dengan USO-nya untuk melihat-lihat seperti apa langit di bumi kita ini. Tapi kenapa mereka tidak melakukan kontak dengan manusia? Mungkin inilah keanehan antara kedua spesies. Peradaban bawah laut mungkin tidak ingin manusia di darat mengetahui keberadaan mereka dan mengganggu ketenangan hidup mereka. Mungkin suatu hari nanti mereka akan mengadakan kontak dengan kita. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.